Saudara-saudara, bagaimana menyikapi bencana? Sebetulnya kalau kita melihat bencana bisa ada yang bersifat kelompok, ada juga yang bersifat pribadi. Kemudian, apa yang dikatakan bencana bagi orang lain sebetulnya belum tentu menjadi bencana bagi orang yang bersangkutan. Banyak orang mengatakan, wah, kalau menderita, misalnya rumahnya kebakaran, ini bencana. Itu kan orang lain yang memandang. Tapi bagi si orang yang ngalami, belum tentu bencana. Mungkin malah dia akan berpikir, untung rumahku kebakar, pertanggungan asuransiku ini lebih besar dari nilai rumah yang sesungguhnya. Jadi orang lain menganggap bencana bagi dia keuntungan. Oleh karena itu, memang kita kadang heboh sekali dengan istilah-istilah bencana. Loh, apakah rumah kebakaran tadi menjadi bukan kesulitan? Bisa dipandang orang kesulitan, tapi bisa juga tidak. Kemudian tadi disampaikan, wah, ini ada bencana alam, katakanlah tsunami. Apakah itu tidak mengalami kesulitan? Bisa disebut kesulitan, tetapi bisa juga tidak. Malah ada beberapa orang yang terlepas dari bencana tsunami itu juga malah bingung. Anda pernah baca juga satu keluarga yang pergi ke Medan, pulang semuanya habis, keluarganya habis, dia bingung, loh kok tinggal saya. Jadi sebetulnya kalau sekarang kita berbicara tentang menyikapi bencana, saya akan mengarahkan kepada kita untuk merenungkan bagaimana sikap kita pribadi. Bencana sendiri, walaupun kesannya negatif, sebetulnya dia bersifat netral. Bukan jelek, bukan juga baik, tapi netral. Nah, sekarang tergantung kita bagaimana menyikapi kondisi bencana ini. Kalau kita bisa menyikapi dengan pikiran yang benar, maka bencana itu apapun yang terjadi sebetulnya tidak terlalu berat. Malah kalau saya ingat-ingat, karena saya juga berasal dari Jogja, ada salah satu cara sederhana yang digunakan di masyarakat di Jawa Tengah ini untuk menyikapi bencana adalah mengatakan untung, bukan pengan atau selamat tadi, tapi untung. Itu sangat sederhana. Ketika ada tabrakan, untung cuman sepeda motor yang rusak. Loh, bukan sepeda motornya yang rusak, kakinya patah. Untung cuman kakinya, bukan kepalanya. Loh, ini kepalanya gegar otak. Untung gegar otak, tapi masih hidup. Loh, mati loh ini. Untung mati sekalian, nggak cacat udah. Ini sebetulnya adalah satu cara untuk menyikapi bencana tadi. Bagaimana cara berpikir kita untuk menghadapi kesulitan? Melihat kesulitan yang besar bukan seperti kesulitan yang besar, tapi menjadi kesulitan yang lebih sederhana. Melihat dari sudut yang lain. Kalau kita melihat tangan kita, telapak tangan kita, ada dua warna yang jelas. Ada sisi gelap dan ada sisi terang. Tapi berbicara pada telapak tangan yang sama. Sekarang kita mau melihat dari sisi mana kehidupan ini, tergantung kita. Kalau kita melihat dari sisi gelap, aduh hidupku bencana ya. Kenapa? Punya pasangan hidup ini bencana. Loh, kenapa punya pasangan hidup bencana? Waduh, harus berbagi, apa-apa harus berbagi. Dulu kasur sendirian, enak, lebar. Sekarang ada pasangan hidup, aku harus separuh. Wah, gak enak. Dulu makan sepiring aku sendiri.
Sekarang harus dibagi dua. Punya pasangan hidup bencana. Tapi ada orang mengatakan tidak punya pasangan hidup juga bencana. Aduh, kasur segini gede, aku sendirian. Aduh, bencana. Tergantung cara berpikir kan. Coba kita lihat dari sudut yang terang. Punya pasangan hidup, happy. Kalau dulu satu orang masa bisa ngabisin kasur ini, kecuali gulung ke sana, gulung sini. Sekarang kita bisa berdua. Nah, makan dulu segini banyak, untuk apa? Sekarang segitu banyak bisa untuk berdua. Senang, punya rasa bahwa ada manfaatnya hidup berdua itu. Sebaliknya yang hidup sendiri juga tidak melihat bencana. Hidup sendiri juga menjadi orang yang kemana bisa bebas. Tidak ada yang melarang, tidak ada yang apa. Kata orang katanya, Bante apa enak Bante hidup sendirian loh. Saya justru senang hidup sendirian ini. Saya pergi tidak ada yang nunggu. Saya capek mijeti sendiri. Mau cukur sendiri. Tukang cukur yang hebat saja kan, kalau mau cukur dicukurkan orang. Kalau biku kan cukur sendiri kan bisa sampai habis semua. Enak. Ini manfaatnya hidup sendiri. Pak Jaya cukur sendiri juga dicukurkan. Ya. Nah, jadi sebetulnya kita hanya melihat dari sudut mana kehidupan ini. Ini apa saja. Seperti usaha gagal misalnya yang tadi disampaikan dalam contoh saudara moderator. Itu juga bisa dilihat dari sudut gelap atau sudut terang. Kalau sudut gelap, kegagalan itu menjadi akhir segalanya. Waduh, usahaku gagal padahal aku sudah ngerintis sekian lama. Tapi ketika kita melihat dari sudut yang terang, kegagalan itu adalah alat untuk kita belajar. Oh, aku sudah gagal, berarti jalan ini salah, aku harus jalan yang lain. Jalan yang lain gagal lagi, jalan yang lain. Kalau Anda melihat orang yang banyak gagal, itu kalau saya mau mengungkapkan satu kisah orang yang sukses, itu adalah Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison untuk menemukan logam pembuat bola lampu, itu setelah melewati 3.000 jenis logam yang tidak sesuai. Tapi setiap kali dia gagal menggunakan logam ini, logam yang lain dia gantikan lagi logam yang lain. Apa yang dia katakan? Aku telah menemukan banyak jenis logam yang tidak sesuai. Jadi bukan, aduh aku kok gagal lagi, bukan. Aku sudah menemukan jenis logam yang tidak sesuai. Berarti aku belajar baru lagi, sehingga aku tidak mengulang lagi. Ini adalah satu sikap bagaimana menghadapi kesulitan dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kalau sekarang bagaimana kita menghadapi bencana? Bencana apakah itu bencana alam yang bersifat banyak orang atau massal, ataukah itu bencana yang bersifat pribadi? Hal yang kita bisa siapkan adalah cara berpikir. Bagaimana kita melihat hidup ini dari sudut terangnya? Kalau kita di dalam tradisi katanya masuk tahun baru, wah ini ada yang jong, ya tahun ini jong dengan ini, tahun ini jong dengan ini. Jong itu kita melihat dari sudut gelap. Kalau sudah jong, begitu kesandung saja, memang ini jong tahun ini. Begitu ada rugi usahanya, ya memang jong. Coba kita lihat dari sudut terang, bahwa tahun ini kalau kita sionya bertentangan, berlawanan, maka tahun ini kita latihan untuk mengembangkan semangat, mengembangkan latihan kesabaran, sehingga begitu kesulitan dalam usaha, oh aku tahun ini memang harus bersemangat. Ada sesuatu yang dipelajari. Ketika kita mengalami kerugian, oh tahun ini aku berarti harus mengembangkan kesabaran. Ada sesuatu yang harus dipelajari di situ. Bukan hanya sekedar berhenti, titik, bahwa kita tidak ada solusi lagi, tapi ada sesuatu yang bisa berkembang. Oleh karena itu saudara, kalau kita bisa melihat dari sudut yang terang, mencari segala sesuatu ada hikmahnya, maka bencana ini selalu menjadi pelajaran. Tidak pernah bencana hanya berhenti, ya memang ini bencana. Apalagi umat Buddha yang suka karma dan memegang pandangan salah tentang karma. Kalau sakit bagaimana? Ya memang ini sudah karma.
Lah kalau gitu gimana? Ya tunggu saja sampai karmanya baik, sembuh sendiri. Ya salah. Kita kan harus mengubah, menjadikan apa yang terjadi pada diri kita sebagai pelajaran. Kalau itu bisa, tidak ada bencana dalam diri kita, minimal kita menyikapi bencana yang netral itu dengan cara berpikir positif, melihat semuanya ada hikmahnya.